Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Asani Takwim dengan NIM 19501244014, merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas D angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang penerapan manajemen industri pada usaha mikro dan kecil. Ya, langsung saja ke pengertian manajemen industri. Untuk secara umum, pengertian manajemen industri adalah suatu proses pengelolaan atau mengatur yang di dalamnya terdapat ada planning, organizing, accounting, controlling yang dilaksanakan oleh suatu industri untuk mencapai tujuan bisnis secara efisien dan efektif. Dalam pendefinisi manajemen industri, yaitu kemampuan manajemen suatu industri dalam mengembangkan industri dengan prinsip perencanaan hingga pengontrolan pemenuhan fungsi manajerial untuk mencapai tujuan usaha. Tingkat manajemen yang didukung oleh keterampilan yang diperlukan dalam menggerakkan sumber daya manusia sampai dengan pasar. Yang di dalamnya itu terdapat ada planning yang mempunyai fungsi adalah perencanaan. Manajemen industri berfungsi menjabarkan sarana untuk tujuan, menciptakan strategi, serta melakukan pengembangan rencana, mengkoordinir kegiatan. Yang selanjutnya ada organizing. Dalam fungsi pengorganisasian, yaitu manajemen industri berperan dalam menentukan apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, siapa yang melakukan, dan pada siapa yang melaporkan, yaitu sebuah organizing. Yang selanjutnya adalah accounting, yang dimana dalam manajemen industri itu disebut adalah pencapaian tujuan biasanya. Yang selanjutnya adalah mengendalikan atau mengcontrolling. Dalam fungsi controlling untuk manajemen industri berfungsi memantau atau kegiatan apakah yang sudah direncanakan. Itulah yang di dalam manajemen industri yang biasanya disingkat dengan POAC. Selanjutnya, next, industri mikro. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 40 atau KMK 06 atau 2003 tanggal 29 Januari 2003, itu usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki keluarga atau perseorangan yang berstatus sebagai WNI dan mempunyai hasil penjualan maksimal 100 juta setiap tahunnya. Jadi usaha mikro yang berproduktif yang dimiliki oleh perseorangan dengan status WNI dengan penghasilan per tahunnya itu bisa mencapai 100 juta setiap tahun. Ya, selanjutnya next. Ciri-ciri industri mikro. Yang pertama adalah jenis barang atau komoditi
yang ada di industri mikro tidak selalu tetap atau dapat berubah sewaktu-waktu, yang dimana barang yang di industri mikro tersebut itu yang diproduksi tidak selalu tetap, yaitu berubah sewaktu-waktu dalam produktivitasnya. Yang kedua, tempat industri mikro bisa berpindah sewaktu-waktu alias tidak selalu menetap. Jadi begini, industri mikro tersebut itu tidak bisa menetap, tidak seperti kayak PT itu selalu menetap. Yang industri mikro ini tidak selalu menetap karena biasanya faktor lingkungan bisa nyewa, dan dengan faktor lingkungan tersebut bisa merupakan untuk berpindahnya. Yang ketiga, kebanyakan belum mempunyai NPWP dan izin resmi. Untuk industri mikro tersebut yaitu belum mempunyai NPWP karena biasanya itu takut ribet dan lama untuk isinya, tetapi tidak kemungkinan kalau jika ingin mengurusnya itu biasanya kan membutuhkan uang juga, dan mesti itu alasannya. Next, selanjutnya ya, contoh industri mikro yang pertama adalah industri rotan, yang dimana di sini industri mikro tersebut merupakan industri yang biasanya itu perseorangan, dan biasanya itu tidak selalu menetap ya, berpindah-pindah. Yang kedua adalah industri bengkel. Untuk industri bengkel adalah biasanya itu industri yang tidak menetap juga, tapi kan untuk membengkel gitu. Ya, selanjutnya next, industri kecil. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2008, untuk definisinya dari industri kecil yaitu industri ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang mana industri tersebut dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan, atau bukan termasuk cabang industri yang dikuasai ataupun menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi persyaratan industri kecil sebagai mana dimaksud dalam UU tersebut. Jadi industri kecil ini adalah industri yang industri ekonomi produktif berdiri sendiri, yaitu didirikan oleh orang atau person sendiri dan bukan bagian dari anak perusahaan. Jadi itu bukan cabang industri juga, tetapi itu industri kecil-kecilan gitu. Yang dikuasai biasanya itu dikuasai oleh person atau perseorangan, dan bukan usaha menengah atau usaha besar, yang dimana industri kecil tersebut sudah memenuhi persyaratan industri kecil untuk dalam berdasarkan pasal 1 ayat 2 tersebut nomor 20 tahun 2008. Ya, ciri-ciri industri kecil yang pertama adalah jenis barang atau komoditi yang dijadikan fokus pada industri pada umumnya sudah
tetap dan tidak berubah-ubah seperti pada industri mikro. Jadi industri kecil ini fokus pada produk satu dan produk lainnya, tapi tidak berubah-ubah seperti tadi di industri mikro selalu berubah-ubah produk-produknya gitu, tidak. Jadi untuk industri kecil ini itu selalu sama, 1 sampai 100 gitu, produksinya tetap sama, tidak ada perubahan, kecuali dalam menguatkan produktivitas itu setiap tahunnya bisa dikurangi apanya gitu, bisa dalam produknya itu biar terjadi pengiritan gitu bisa, tetapi untuk barangnya itu tetap sama gitu. Yang kedua, lokasi industri pada umumnya sudah menetap atau tidak berpindah-pindah. Jadi gini, kalau industri kecil itu biasanya sudah menetap dan sudah di situ dan tidak selalu berpindah-pindah. Jadi intinya sudah menetap gitu. Yang ketiga, sudah mendapat izin untuk membuka industri tersebut, termasuk persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP. Jadi dalam industri kecil ini sudah mempunyai izin dalam NPWP-nya, persyaratan lain-lainnya, IMB-nya, mendirikan bangunannya, itu sudah ada semua. Jadi industri kecil ini itu ibaratnya sudah seperti CV lah, kalau di Indonesia itu seperti CV. Ya, next. Untuk contoh industri kecil, yang pertama itu adalah industri elektronik, yaitu biasanya itu kayak contohnya itu kayak produksi TV, terus kulkas, terus AC dan lainnya lah. Dan produksinya itu sama gitu, tergantung merek kan tetap ada pemegang brand tersendiri. Kalau produksinya itu tetap sama, tetap memunculkan gambar deh, tapi kualitasnya tergantung brand, biasanya kan begitu, tergantung industri kecilnya juga. Yang kedua adalah industri alat rumah tangga, yaitu biasanya itu kayak perabotan, kayak perlengkapan rumah tangga kayak gitu kan. Itu biasanya itu diproduksi itu secara massal dan produksinya itu biasanya sama, tergantung ukuran dan kecilnya biasanya gitu. Next. Untuk tujuan penerapan manajemen industri pada usaha mikro dan kecil adalah, yang pertama adalah efisien, yang dimana dalam manajemen industri diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pada produksi barang di tiap industri, termasuk pada industri mikro juga industri kecil. Jadi efisiensi itu adalah pembuatan itu cepat atau yang dimana produksinya itu selalu cepat dengan menghasilkan banyak produksi. Yang kedua adalah produktivitas. Dalam meningkatkan efisiensi juga meningkatkan produksi barang. Dalam manajemen industri diterapkan agar produktivitas dalam industri
dapat dikontrol dengan baik sehingga industri dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan membawa kerugian bagi industri. Jadi produktivitas itu adalah produk-produk yang mengutamakan pengontrolan dan kualitas yang baik untuk mengatasi kerugian pada produk tersebut. Itu. Yang ketiga adalah ekonomi. Tujuan lain dalam penerapan manajemen industri yakni mengontrol pada aspek ekonomi, yang mana manajemen industri dapat mengontrol tiap industri dalam memantau pemasukan serta pengeluaran sehingga bisnis pada industri tersebut dapat berjalan secara berseimbang. Jadi untuk membuat produk tersebut biasanya itu disesuaikan dengan pembeli, dengan harga sekian, pembeli itu minat atau tidak, dengan produktivitas sekian gitu biasanya. Yang keempat adalah kualitas. Salah satu tujuan dalam penerapan manajemen industri baik pada mikro ataupun kecil adalah meningkatkan kualitas industri melalui target pasar dan produk yang telah disesuaikan. Jadi begini, dalam produk tersebut itu meningkatkan kualitas dan mempertahankan kualitas agar untuk customer itu biasanya itu untuk memilih dengan produktivitas murah tapi berkualitas tingkat dewa, biasanya begitu, dengan memuaskan lah bagi customer tersebut. Yang kelima adalah tim manajemen. Tujuan lain yang juga sangat penting adalah mengontrol waktu, yang mana industri perlu mengurangi waktu dan proses produksi. Jadi untuk produksi A dan B biasanya itu disesuaikan tiap waktunya. Untuk biasanya begini, untuk produksi untuk yang A biasanya seminggu bisa mencapai berapa, dengan produk B biasanya seminggu mencapai berapa, dengan seimbang dengan pengeluaran dari produk tersebut. Ya, selanjutnya. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangnya dalam perkataan saya, kurang pas, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.